Halo Bu Agus, nama saya Cecilia dari kelas 11C, peminatan kimia 3. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sumatif akhir kita yang berisi konsep exotherm, endotherm, perubahan entalpi standar, dan perhitungan nilai entalpi. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan yang pertama mengenai reaksi exotherm. Nah, reaksi exotherm itu apa? Reaksi exotherm itu adalah reaksi yang melepaskan energi yang tentunya energi panas ke lingkungan. Nah, kita tuliskan sebentar. Reaksi exotherm adalah reaksi yang melepas kalor atau melepas energi panas ke lingkungan. Nah, melepas energi ke lingkungan. Nah, ini sudah berhubungan dengan ciri-ciri yang pertama, yaitu sistem atau energinya lebih besar dibanding lingkungan. Mengapa? Nah, di sistem ini pastinya terjadi adanya reaksi, di mana reaksi exotherm itu energi panas, kalor. Kalor itu panas, yaitu berarti suhunya naik. Kalau misalnya kita lihat di termometer, panas itu kan pasti meningkat gitu kan, sehingga nah di sini ada reaksi yang adanya juga kalor. Dan otomatis karena dia lebih besar dan lebih panas, sehingga dia lebih besar dengan lingkungan, dengan suhu asli gitu. Nah, untuk yang kedua, adanya kenaikan suhu. Ini juga berhubungan dengan yang awal tadi. Kenapa dia kenaikan suhu? Ya tentunya seperti yang kita lihat di termometer, kalau misalnya terjadinya kalor atau energi panas, suhunya makin panas, berarti suhunya itu di termometer itu meningkat. Makanya adanya kenaikan suhu. Jadi sistem itu lebih besar dibanding lingkungan, suhu di lingkungan. Nah, untuk ciri yang selanjutnya itu ada H akhir lebih kecil dibanding H awal. Apa maksudnya? Di H akhir itu berarti energi akhir lebih kecil dibanding energi awal. Nah, maksudnya ini kan dibilang exotherm itu melepaskan panas. Nah, kalau mungkin awal panasnya itu kayak masih satu, masih lebih banyak. Ibaratnya kayak panasnya itu ada 50 dan dilepaskan 25, ya otomatis berkurang menjadi 25, ibaratnya begitu. Makanya di sini dikatakan delta H lebih kecil dari 0. Nah, karena H awal otomatis dia lebih besar dibanding H akhir, kan rumus untuk mencari delta H ini H akhir dikurang H awal. Nah, H akhir itu kan lebih kecil dari H awal, sehingga pasti akhir dari delta H-nya itu minus gitu, minus dan kurang dari 0, sehingga itulah maksudnya dari delta H kurang dari 0. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh-contohnya. Yang pertama di sini kita akan masuk ke dalam contoh reaksi pembakaran. Reaksi pembakaran, dimana di sini kita ambil contoh dari pembakaran dari metana CH tambah 2O2 menjadi CO2 dengan delta H-nya itu min 809. Di sini terjadi gas metana terbakar oleh oksigen, sehingga hasilnya min ya di sini. Untuk reaksi keduanya itu ada reaksi pembentukan. Di sini saya ambil reaksi pembentukan air. Reaksi pembentukan
air. H2. H2 ditambah 2O2 menjadi H2O. Di sini dalam pembentukan air tentunya adanya pelepasan kalor di mana gas hidrogen dan oksigen bertemu. Disitulah terjadi pembentukan air. Nah, untuk yang ketiga ada reaksi netralisasi. Sini kita bisa ambil dari reaksi netralisasi asam klorida dan natrium hidroksida. HCl tambah NaOH menjadi NaCl tambah H2O. Di sini terjadinya pelepasan energi ketika terjadinya reaksi antara asam basa dan asam kuat dan basa kuat sehingga menghasilkan garam dan air. Nah, untuk yang keempat itu ada reaksi dari fase gas ke padat. Di sini kita pakai CO2 yang gas menjadi CO2 yang padat. Dimana di sini maksudnya ini karbon dioksida mengkristal menjadi es kering ketika terjadinya pelepasan energi panas atau pelepasan kalor. Nah, untuk yang terakhir itu muat gak ya? Untuk yang terakhir itu ada logam 1A dan 2A dengan air. Jadi di sini saya ambil contoh dari logam 1A dan dengan air dengan H2O. Itu 2Na tambah 2H2O menjadi 2NaO. Nah, kenapa di sini saya buat ditambahkan sebentar. Nah, kenapa di sini saya buatkan hasilnya menjadi 2NaOH tambah H2 tambah panas. Di sini untuk natriumnya ini udah dipanaskan duluan, sehingga maksudnya itu kenapa dia ditambah panas, karena natriumnya ini dipanasin dulu, ibaratnya kayak besinya itu dipanasin dulu dan tiba-tiba bereaksi dengan air sehingga terjadi reaksi yang kuat. Nah, sekian penjelasan dari exotherm, kita akan lanjut ke endotherm. Berikutnya ada reaksi endotherm. Nah, di sini saya akan jelaskan tentang reaksi endotherm. Reaksi endotherm itu apa? Nah, reaksi endotherm itu bisa dikatakan seperti kebalikan dari reaksi exotherm, di mana tadi exotherm dinaikkan, sedangkan di endotherm itu terjadi penurunan suhu. Kita tuliskan seperti reaksi endotherm ini dia membutuhkan energi lingkungan ke sistem, dia membutuhkan energi luar. Jadi bisa dibilang reaksi yang menyerap kalor dari lingkungan, dimana sesuai dengan cirinya, karena dia membutuhkan energi lingkungan ke sistem, dibilang lingkungan ke sistem,
maka terjadi delta H lebih besar dari 0. Nah, otomatis energi, karena dia menyerap, otomatis energi yang sudah ada atau yang awal akan ditambah dengan energi yang akhir, makanya dia lebih besar dari 0. Nah, yang kedua, ciri yang kedua pastinya dia menyerap kalor dan pastinya membutuhkan panas. Nah, jadi kita langsung masuk ke contohnya aja. Yang pertama itu reaksi fotosintesis. 6CO2 tambah 6H2O tambah energi cahaya kan C6H12O6 tambah 6O2, dimana dalam reaksi fotosintesis pasti membutuhkan energi cahaya agar dapat mengubah karbon dioksida dan air menjadi glukosa dan oksigen. Nah, selanjutnya ada reaksi penguraian. Di sini CaCO3 ditambah energi panas. Ketika dia menyerap energi panas ini kan CaO tambah CO2. Ya. Dimana di sini kita menggunakan contoh kalsium karbonat, di mana kalsium karbonat memerlukan energi panas untuk melepaskan ikatan sehingga menghasilkan kalsium oksida dan karbon dioksida. Nah, selanjutnya itu reaksi perubahan fase padat ke cair ke gas. 3, fase padat ke liquid ke gas. Di sini kita pakai contoh H2O saja, di mana H2O yang padat akan ketika menerima energi panas atau ketika dia menyerap energi panas, dia akan menjadi H2O yang cair. Contohnya itu ketika es batu dipanaskan akan menjadi air, dia akan mencair. Kan ini dari S ke L, dan L ke G itu ketika H2O yang liquid ditambah energi panas menjadi H2O gas. Nah, ketika air tadi dipanaskan lagi, menyerap energi kalor lagi, dia akan menguap menjadi uap air, menjadi H2O yang gas. Selanjutnya fase yang terakhir itu ketika urea dilarutkan dalam air, di mana COH2 CONH2 ditambah NH4 plus tambah CO2/3-, dimana untuk melarutkan urea, kita pastinya urea larutan ini harus membutuhkan energi panas. Dia akan menerima energi panas dari lingkungan sehingga dia bisa larut dan terjadi penurunan suhu di dalam larutan. Sekian tentang endoterm, kita akan lanjut ke pembentukan entalpi dasar. Nah, berikutnya adalah tentang pembentukan entalpi standar, di mana pembentukan entalpi standar itu terjadi perubahan energi dengan suhu 25 derajat dan dalam tekanan 1 atom dengan satuan kilojoule per mol. Oke, kita langsung masuk ke jenis-jenis pembentukan entalpi standar saja.
ini terjadi perubahan suhu dalam perubahan entalpi dalam suhu 25 derajat dan dalam tekanan satu atom, satuannya kajol per mol. Nah, untuk jenis-jenis pembentukannya, yang pertama kita buat entalpi pembentukan standar. Di mana C tambah O2 menjadi CO2 dengan delta H min 3,5 kajol per mol. Nah, selanjutnya entalpi penguraian standar 2H2O ditambah 2. Sebenarnya untuk entalpi penguraian standar ini kebalikan dari pembentukan standar. Jadi 2H2O itu dihasilkan dari 2H2 ditambah O2. Sehingga karena dia kebalikan, di sini dia min, jadi karena dia dibalikan jadi positif. Menjadi delta H sama dengan positif 483,6 kajol per mol. Nah, selanjutnya ke yang jenis yang ketiga. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh yang ketiga, yaitu entalpi pembakaran standar. Entalpi pembakaran standar, langsung ke contohnya saja. CH4 tambah 2O2 menjadi CO2 tambah 2H2O, delta H-nya 90,3 kajol per mol. Dimana kalau untuk entalpi pembakaran standar itu terjadi panas itu dilepaskan ketika 1 mol zatnya telah terbakar dengan sempurna. Nah, lanjut ke entalpi pelarutan standar. Entalpi pelarutan standar. Kita masuk ke contohnya aja. NH4NO3 menjadi NH4 tambah NO, dimana terjadinya pelarutan suatu zat dalam sebuah larutan. Untuk entalpi pelarutan segitu aja sederhananya. Jadi sekian penjelasan mengenai perubahan entalpi standar. Mari kita lanjut ke perhitungan nilai entalpi. Perhitungan nilai entalpi. Di sini saya akan menjelaskan dalam 2 cara, ada dengan cara ikatan dan kalorimeter. Nah, yang pertama menggunakan energi ikatan. Menggunakan cara energi
ikatan. Dimana untuk rumusnya ini untuk mencari delta H-nya itu dimana total ikatan energi reaktan dikurang dengan total energi ikatan produk. Total energi ikatan reaktan kepanjangan dikurang total energi produk. Nah, berikut ada contoh soal yang diberikan, di mana diketahui berikut energi ikatannya ada H kurang H itu 436 kJ per mol, Cl-nya 242 kJ per mol, dan HCl-nya 431 kJ per mol. Nah, yang tanya delta H dari reaksi H2 tambah Cl2 menjadi 2H2Cl itu delta-nya berapa. Nah, di sini kita akan menggunakan cara energi ikatan, dibilang total energi ikatan si reaktan dikurang total energi reaktan si produk. Ini kita langsung masuk aja karena di sini ada H dan Cl, jadi kita tambahin dulu 436 ditambah 242. Inilah reaktannya dikurang total ikatan si produk, yaitu karena di sini 2HCl berarti 2 dikali 431. Nah, di sini ada 674 dikurang 862. Jadi delta H-nya itu sama dengan min 184 kJ per mol. Nah, selanjutnya aku akan menjelaskan cara yang kedua, yaitu menggunakan cara kalorimeter. Nah, jadi untuk mencari si delta H-nya itu Q-nya, kalornya itu pakai rumus M kali C kali delta T, dimana si M ini massa energinya, massa larutan. Massa larutannya, terus si C-nya ini kapasitas panas, dan delta H-nya ini suhunya. Nah, jadi kita ambil salah satu contoh soalnya di mana ada 50 gram larutan mengalami kenaikan suhu dari 25 ke 35 derajat Celcius. Ditanya hitung kalornya. Nah, ditanya hitung kalornya. Di sini rumusnya M kali C kali delta T. Oh ya, untuk kapasitasnya itu 4,18. Nah, jadi kita langsung masukkan aja, tadi dikatakan 50 gram berarti masanya 50 gram dikali 4,18 dikali suhunya itu dari yang akhir dikurang sama yang awal, 35 dikurang 25, 35. Nah, jadi di sini kan ditanya kita hitung kalornya, Q-nya berapa, kita langsung masukkan aja, masanya itu 50 dikali C-nya. Oh ya, untuk C-nya ini 4,18 joule. Jadi kali 4,18 dikali suhu akhir dikurang suhu awal, 35 dikurang 25. Nah, ada sekitar 2090, karena ini masih dalam satuan joule, kita bagi 1000 jadi 2009 kilojoule per mol.
Nah, sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan terima kasih.